hadir tepat waktu. Terima kasih sudah hadir on time. Sebelumnya, marilah sama-sama kita mulai perjumpaan ini dengan sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perbincangan kita malam hari ini bermanfaat ya buat semuanya. Bahwa malam hari ini kita akan berbincang tentang pubertas bersama remaja ya, pubertas pada remaja. Jadi ini adalah sebuah momen di mana teman-teman yang para pemuda dan pemudi boleh menceritakan atau bertanya langsung sama pembicara tentang pubertas dan problematika yang dihadapi secara real oleh teman-teman semua gitu ya. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita yaitu Nabila Nurzahra. Nabila Nurzahra ini adalah seorang pemudi berusia 16 tahun. Aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar, tapi tidak di sekolah formal. Jadi dia mengambil jalur non formal, bergabung dengan PKBM, kemudian juga sehari-hari homeschooling ya, belajar di rumah. Kemudian passionnya di dunia menulis, sudah punya buku solo, dan harapannya pada malam hari ini dia bisa memandu narasumber dan teman-temannya untuk berdialog bareng tentang pubertas dan problematikanya. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya panggilkan moderator kita. Ara, silakan. Halo semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur. Jadi Kak Nur ini lahir hingga menyelesaikan pendidikan dasarnya itu di Bekasi. Dari SMP SD ya. Terus SMP dan SMA-nya itu di Bima NTB, dan juga telah melakukan beberapa penelitian perilaku kesehatan remaja di Bima dan juga Jakarta. Bima itu di mana ya? Aku mungkin di mana? Di Nusa Tenggara Barat, Kak. Kirain di Jawa ya? Iya. Karena kan lahirnya di Bekasi ya. Jauh banget gitu. Jauh banget. Nyeberang dikit nyampe NTT itu, Kak. Udah membuat buku ya, ada beberapa di antaranya tuh ada pubertas, siap menghadapi, remaja juara, virus, kenali dan hindari, promosi kesehatan, analisis situasi bonus demografi, program terapi rumatan, dan program terapi rumatan metadon. Di jurusan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Wah, ini kayaknya beda tema dong. Oke, ini ada kaitannya sebenarnya nih. Yang S1-nya kan pendidikan kesehatan. Jadi ada pendidikannya ya, topiknya kesehatan. S2-nya kesehatan reproduksi. Di dalamnya ada kesehatan reproduksi remaja sampai lansia. Nah, pas riset di S3 itu pendidikan kependudukan yang saya ambil fokusnya. Jadi risetnya tentang pendidikan pubertas gitu. Makanya akhirnya bikin buku yang remaja juara dan pubertas siap menghadapi. Gitu ceritanya, Kak. Oke, aku baru tahu ya kalau ada yang jurusan kayak gitu tuh. Kita mulai acaranya, aku persilahkan untuk Kak Nur dimulai materinya. Baik, terima kasih Kak Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, ketemu lagi ya. Belum ketemu ya sebelumnya ya, ibu-ibu yang pernah ketemu dengan saya bulan lalu ya. Teman-teman, hari ini kita tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ara bahwa kita akan diskusi tentang pubertas. Nah,
pubertas itu apa ya? Kalau teman-teman yang usianya sekarang sudah lebih dari 12 tahun, biasanya tuh teman-teman sudah ada ya di antara kita ya yang sudah mengalami, yang paling gampang itu tanda primernya apa Kak Ara? Kalau perempuan? Ayo, kalau perempuan tandanya apa kalau pubertas? Kalau perempuan itu bentuk tubuhnya juga mulai berubah. Oke. Beda ya sama laki-laki bentuk tubuhnya Iya, ya. beda. Yang Kalau membesar laki-laki bagian mana? bagian dada kalau perempuan. Oke, kalau perempuan, Kalau kalau laki-laki itu laki-laki tambah kekar. kekar. Oke, apa anggota tubuhnya ya? Apa namanya, berotot ya, berisi kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan lebih banyak lemak kayaknya. Mulai bertambah lemaknya. Gitu ya. Terus ada jerawat ya, ada yang berjerawat, tapi ada juga yang tidak. Terus ada yang terjadi perubahan suara, ya, ada yang tumbuh rambut-rambut di daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, tanda primernya itu kalau perempuan terjadi menstruasi. Mungkin kita sebagian sudah ada ya, yang perempuan ya, kakak yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu terjadi mimpi basah ya. Nah, menstruasi dan mimpi basah ini merupakan tanda primer, tanda utama pubertas. Tapi biasanya ini yang sering kita keliru. Kemarin juga sempat nih ibu-ibunya ada sebagian yang mempersepsi bahwa pubertas itu mulai terjadi atau tanda awalnya ketika terjadi mimpi basah dan menstruasi tadi. Padahal ternyata itu adalah tanda akhir, tahap akhir pubertas. Gitu. Sementara tanda-tanda sekunder yang tadi sudah disebut itu biasanya muncul beberapa bulan sebelum menstruasi dan mimpi basah. Nah, di sini nih titik kritisnya ya, biasanya teman-teman yang mau pengen tinggi ya, biasanya gitu ya. Aduh, aku udah olahraga, udah minum ini itu, udah renang, udah segala macam deh treatment, tapi kok nggak nambah tinggi badannya. Nah, harusnya itu diintervensinya sebelum mimpi basah dan menstruasi, kalau mau optimal. Nah, tapi bagaimana dengan kalau kita yang sudah mimpi basah dan menstruasi? Masih ada pertambahan apa namanya pertumbuhan tadi ya. Pertumbuhan di sini artinya bertambah tinggi badan, kemudian berat badan dan bentuk tubuh. Nah, itu masih bisa terjadi. Tetapi selisihnya sudah atau waktunya sudah lebih sempit lagi. Nah, biasanya tanda pubertas itu, tanda akhir sekali ya, berhenti pubertas itu ketika tumbuh gigi geraham bungsu. Ya, mungkin Mbak Ika waktu jadi dosen ngajarin gitu juga ya, tumbuh gigi geraham bungsu itu biasanya paling lambat di usia sekitar 21 tahun itu sudah apa namanya, sudah tumbuh ya, sudah selesai. Apa itu tanda sudah berhenti tuh pertumbuhannya tadi ya. Nah, tetapi ada juga sebab-sebab lain yang bisa mengakibatkan pertumbuhan badan itu berhenti. Karena pada saat remaja itu pada setiap tahap sebenarnya terjadi perubahan hormonal ya. Nah, pada saat remaja kalau ada perilaku yang salah, yang tidak baik, itu bisa mengakibatkan terganggunya pertumbuhan yang harusnya tadi optimal tadi tuh berat badan, tinggi badan dan bentuk tubuhnya optimal, ternyata dia bisa berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara aktivitas seksual biasanya ya yang tidak seharusnya dilakukan oleh remaja, kemudian berbagai jenis penyalahgunaan zat ya atau narkoba. Kalau kita biasanya sebutnya gitu ya, nafza atau narkoba ya. Nah, itu beberapa di antara resiko kalau kita melakukan aktivitas yang tidak boleh ya, harusnya puasa dulu nih. Kalau remaja harusnya banyakin puasa dulu. Puasa dalam arti menahan diri gitu, menahan diri dari melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh remaja. Begitu kira-kira ke arah kalau apa namanya intinya ya, inti tentang pubertas itu. Tapi ternyata masalahnya proses pubertas itu dialami secara berbeda oleh tiap orang gitu ya.
Kita ada juga Iya. nih kalau ada mungkin juga yang sudah SMP tapi kok belum haid misalnya gitu. Tapi ada juga yang kalau di apa beberapa riset itu ditemukan kelas 3 SD sudah haid atau mimpi basah juga gitu. Jadi ada yang dianggap cepat, ada yang dianggap lambat, gitu ya. Pernah dengar ya atau Kak Ara mungkin punya pengalaman Kalau aku sendiri teman-temannya? sih Mm-mm. pertama kali menstruasi itu waktu pas aku umur 12 tahun. Tapi kalau Baik. teman-temanku yang lain tuh udah ada yang dari kelas 5 SD. Jadi Nah, udah nah duluan. kenapa ya? Kenapa ya ada yang cepat, ada yang masih SD sudah haid, ada yang agak mundur gitu ya. Jadi biasa dibilang, ih kamu mah masih kecil, digituin ya, Kak Ara ya. Iya. Ih kamu mah masih muda, masih kecil, nggak ngerti. Nanti dibilang gitu. Nah, suka disuruh-suruh sama yang senior gitu ya, yang Iya. udah haid duluan. Padahal sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan haid itu atau mimpi basah itu terjadi lebih awal. Ya, biasanya itu dua faktor yang paling kuat, yang paling besar pengaruhnya itu gizi, ya apa yang kita makan, dan yang kedua itu apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, gitu ya. Jadi media nih ternyata banyak mempengaruhi kita. Kalau secara luas sih sebenarnya lingkungan ya, apa lingkungan kita itu kemudian bisa mengakibatkan seseorang menjadi lebih cepat dalam tanda petik dewasa, gitu ya. Karena kan tadi pubertas itu kadang-kadang orang mengartikannya proses perubahan ya dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, kalau dalam Islam kan kita sudah mengenal kata balik biasanya gitu ya. Balik itu berarti kalau kita dulu dinasehati kalau sudah haid, sudah mimpi basah, sudah balik berarti dan itu artinya malaikat sudah mencatat. Kalau yang sebelumnya dilihat saja sama malaikat, sekarang malaikat udah mencatat nih kelakuannya kita, ucapannya kita, gitu kan ya. Jadi sudah harus bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya apa namanya melihat teman yang lebih dulu atau lebih lambat haid atau mimpi basahnya ya nggak apa-apa. Memang setiap orang itu bisa berbeda gitu. Oh, oke. Nah, aku ada beberapa pertanyaan ya yang penasaran dan mungkin semua orang tuh juga penasaran. Baik. Nah, pertama tuh bagaimana menghadapi masalah emosi yang berlebih pada remaja. Kan biasanya tuh remaja tuh jadi sensitif ya saat mengalami masa pubertas itu. Itu tuh gimana ya cara menghadapinya? Mungkin Baik. kayak Emosi jiwa ya Kak Ara ya. iya. Nah, bagaimana sih kalau kita tuh emosian gitu ya. Kalau perempuan mau haid ya, gitu ya. PMS dulu, premenstrual syndrome dulu ya. Nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, pengennya ngamuk gitu ya. Pengennya bejek-bejek gitu ya. Pengennya marah-marah. Nah, kita lihat dulu ya definisi karena saya sudah boleh share screen, jadi saya share screen nih. Nah, sedikit. Kita mau lihat emosi itu apa, kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Muncul ya, sudah muncul. Nah, emosi itu ternyata macam-macam ya. Dan kadang-kadang kita tuh menganggap emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Padahal sesungguhnya semua emosi yang kita anggap tadi ada yang positif, ada yang negatif, itu sebenarnya dia punya nilainya masing-masing. Dia punya fungsinya juga masing-masing gitu ya. Kalau di sini dijelaskan ada tabel nih ya, emosi primer, kemudian sekunder dan tersier. Primer itu ada cinta, ada joy ya senang, bahagia, kemudian ada surprise, ada kaget, ada marah. Gimana Kak Ara? Enggak. Enggak ya. Oke, ada sedih, kemudian ada takut. Nah, ini emosi utama. Tetapi ini kita kasih contoh. Cinta, ya, emosi primer cinta itu ternyata ada emosi sekundernya. Afeksi. Afeksi itu artinya kalau kita merasa wah, ini orang keren banget gitu ya, kita merasa simpati gitu ya.
kita merasa wah ini orang ini apa namanya kayak Kakak Ara tadi tuh ternyata kan seorang penulis ya, sudah menghasilkan buku nih, sudah diterbitkan. Wah itu keren banget loh Kak Ara loh. Aduh, aku suka banget sama Kak Ara. Aku cinta banget sama Kak Ara. Pengen belajar misalnya gitu ya. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, tapi kemudian ada yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi hasratnya itu bukan cuma suka kepada orangnya, tapi mengarah ke aktivitas seksual. Ya, pengen meluk, pengen cium misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau peluk dan cium itu bukan hanya untuk seksualitas ya. Kalau kita kepada anak, kepada orang tua, kita juga gitu ya. Kalau kata psikolog itu setiap orang itu memerlukan pelukan untuk bisa bertahan hidup. Jadi setiap hari dia harus dipeluk. Nah, jadi supaya bahagia itu jumlah pelukannya lebih banyak lagi. Jadi orang yang lebih banyak dipeluk itu lebih bahagia gitu. Nah, terus ada lagi yang kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu, tapi kita tidak bisa sesuatu itu tidak ada di hadapan kita, maka kita akan merasa rindu ya, kangen. Nah, ini contohnya nih. Saya punya teman, yes, aku punya teman. Ada atau apa? Dengan seseorang gitu ya, yang kalau deketan atau kalau sama adik kakak deh. Kalau deketan kita berantem ya, apa namanya berebutan, apa aja diperebutkan, bantal, remote gitu, apa saja direbutkan. Tapi kalau jauh kangen, ada ya yang seperti itu ya. Nah itu sebenarnya ekspresi dari cinta. Jadi kadang-kadang kalau ada teman kita yang suka jahil, kalau saya sih bilangnya gitu. Anak saya kalau dia bilang, oh, aduh berantem sama temannya, gara-gara temannya jahil. Terus saya bilang, jangan-jangan sebenarnya temannya itu pengen cari perhatian, pengen dilihat, pengen dekat misalnya gitu. Jadi dia cari gara-gara supaya seseorang itu ngomong gitu ya. Walaupun caranya itu cara ngomongnya itu pakai acara marah-marah dulu misalnya gitu ya. Jadi nah yang pertama kita perlu mengenali dulu emosi kita. Nah, terus emosi ini harusnya ketika dia muncul setelah kita kenali itu kita perlu mengetahui mengapa. Kenapa sih? Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan sih ya. Suka sama seseorang, kenapa ya suka sama dia gitu misalnya. Tapi bisa dicari kan, bisa dicari kenapa sih? Oh dia mungkin good looking atau mungkin dia tidak terlalu banyak bicara. Kita suka orangnya, kalau orang nggak banyak bicara tuh dia jadi misterius gitu ya, jadi kepo, jadi penasaran misalnya gitu ya. Jadi ada sebab kita memiliki emosi tertentu kepada seseorang. Begitupun ketika kita marah misalnya atau ketika kita sedih misalnya gitu ya. Nah, kita perlu mengetahui jenis-jenis emosi yang kita miliki ini supaya dia tidak terlalu apa namanya? Kuat. Tidak terlalu intens ya. Jadi kalau kita mengenali, saya tahu bahwa saya ini lagi marah. Maka kemudian kemarahan kita itu tidak berlebihan gitu. Tapi kita tahu bahwa saya tidak suka dengan yang itu dan itu mengakibatkan perilakunya tidak apa namanya tidak aman misalnya gitu ya, tidak menyenangkan dilihat, tidak enak didengar, maka saya marah misalnya gitu. Tapi kita tidak menjadi orang yang membenci orang itu, tapi kita tahu kita tidak suka kepada perilakunya misalnya gitu. Sehingga kita bisa membedakan antara orang sebagai objek dan si perilakunya itu yang tidak kita suka misalnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih awal-awal kita belum bisa paham, nggak bisa mengekspresikan emosi, nggak apa-apa. Sekarang kita belajar ya. Jadi teman-teman nih sekarang mulai kalau perlu dicatat. Kalau misalnya kalau haid itu kan harus dicatat ya. Nah, nanti untuk bulan depannya kita tahu, oh kira-kira nih saya akan haid sekian hari lagi. Jadi kalau kemudian kita merasa, aduh nggak enak badan dan pengen mukul-mukul seseorang tanpa sebab, kita sudah tahu, oh ini gejala akan haid, akan datang haid dalam beberapa hari. Kita sudah mempersiapkan diri gitu. Tapi kemudian kita tidak terbawa emosi gitu ya, nggak baper. Ya, atau kita nggak jadi lemper. Ada istilah baru saya baru dengar kemarin tuh. Apa lemper? Lemah perasaan. Dikit-dikit cinta, dikit-dikit benci, ya berubah-berubah. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit seneng. Gak apa-apa, kita suka sesuatu itu tidak salah ya, tapi kita memperhatikan cara kita mengekspresikan perasaan kita itu. Kalau kita memendam,
perasaan kita tidak ekspresikan, kita akan sakit. Karena kita harus mengeluarkan emosi itu. Tetapi kalau kita mengekspresikan berlebihan, maka bukan kita yang sakit. Siapa yang sakit? Orang di sekitar Orang kita kan? lain. Iya, orang lain yang sakit akhirnya, Jadi menyakiti kena orang lain. imbasnya. Betul. Jadi kita tidak boleh juga mengekspresikan emosi kita secara berlebihan. Tapi kita perlu kasih tahu orang itu. Misalnya kita tidak suka ya. Kadang-kadang orang itu tidak mengerti bahwa kita tuh tidak suka gitu. Mungkin karena dia suka. Misalnya dia suka, kadang-kadang gitu ya. Kita lagi pengen bercanda, orangnya lagi serius. Jadi akhirnya nggak nyambung. Sebaliknya, dia lagi pengen jail-jailin kita, kitanya lagi kena deadline misalnya gitu ya. Jadinya nggak nyambung tuh, berantem gitu. Jadi biasa-biasa aja ya. Itu mungkin tentang perasaan ya. Kak Ara. Ada lagi Kak Ara yang nanya-nanya sama Kak Ara tuh melalui Kak Ara? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nih, aku juga penasaran. Kalau pubertas anaknya itu kan ya kayak tadi tuh suka-sukaan gitu, berlebihan dengan. Nah, kalau misalnya itu tuh jadi berlebihan ya. Jadi kan kalau sekarang tuh lagi marak ya pacaran gitu. Oke. Pacaran Nah, itu tuh mengatasi pubertas anak yang berlebihan dengan lawan jenisnya tuh bagaimana? Oke, jadi ketika seseorang itu suka kepada lawan jenis pada masa pubertas itu sangat normal. Ya, jadi itu harus disyukuri ya Kakak Ara. Karena ada orang yang sukanya sama sesama jenis ya. Jeruk makan jeruk, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Ya, jadi itu sesuatu yang kalau kata Ustadz itu melampaui batas gitu ya, dan merugikan diri sendiri. Ya, itu yang akan merusak keturunan, darah dan seterusnya. Nah, jadi kalau suka kepada lawan jenis itu sangat wajar. Tetapi kita perlu tahu nih aturannya. Makanya kita belajar agama. Bagaimana batasannya, bagaimana mengendalikannya ya. Selain belajar agama, kita belajar tadi tuh emosinya dikenali, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengatur aktivitas gitu ya. Nah, kemarin itu ada webinar nasional tuh di kampus di UMJ. Judulnya FWB, Friend with Benefit. Nah, itu kira-kira tadi yang Kak Ara sebutkan ya. Perilakunya jadi melampaui batas, kadang-kadang sama teman atau sama pacar. Tadi kalau Kak Ara bilang pacaran gitu ya, tapi ada juga yang enggak usah pacaran, enggak nikah juga, tapi melakukan aktivitas seksual. Seperti tadi yang disebutkan bahwa itu salah satu resiko yang mengakibatkan berhentinya pertumbuhan tubuh kita. Ya, jadi kita tidak bisa nih, harusnya kan nggak boleh sama sekali. Jadi kalau ada misalkan nggak apa-apa deh aktivitas seksual, yang penting pakai kondom misalnya gitu. Loh, kondom itu tadi kan Kak Ara lihat ya, Kak Nur pernah melakukan atau Kak Ade pernah melakukan riset tentang kondom, tapi kondom itu untuk pasangan menikah harusnya, dan itu alat kontrasepsi, bukan untuk mencegah infeksi menular seksual ya. Jadi itu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ya dipakainya oleh orang yang sudah menikah. Kalau orang yang remaja ya bukan peruntukannya gitu ya, salah. Nah, itu sangat beresiko. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berlebihan dengan lawan jenis? Setelah kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita belajar tentang resiko tadi ya. Kalau orang yang kalau di BKKBN itu ada tingkatannya, dia bilang aktivitas itu gampangnya itu dibagi jadi 4, KNPI. K itu kissing, P itu petting, kemudian N itu necking, I-nya terakhir intercourse. Kissing itu artinya berciuman. Jadi orang kalau misalnya sudah ada kesempatan, dia bisa menyentuh ya, dia bisa berpegangan awalnya, lalu dia semakin dekat bisa merangkul dan kemudian mencium.
Kemudian setelah berani berciuman, lalu ada necking. Nah, menciuminya itu bergeser ke leher. Kemudian petting. Petting ini sudah melibatkan organ intim. Ya, jadi melakukan rangsangan di daerah organ intim ya. Kalau perempuan itu biasanya di dada dan di alat kelamin. Nah, terakhir intercourse itu melakukan penetrasi atau memasukkan alat kelaminnya. Nah, itu tingkatan-tingkatan tadi kadang-kadang orang bilang, nggak apa-apa cuma pegangan gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya, namanya manusia itu akalnya itu luar biasa tuh. Jadi dia bisa berusaha mengelabui orang lain misalnya gitu, atau mengelabui dirinya sendiri, atau dia merasa bahwa ini aman gitu ya, tapi kemudian dia akhirnya terjerumus, tidak bisa menahan dirinya. Nah, itu yang harus dijaga ya. Makanya kalau di dalam Islam itu kita dibilangnya menghindari, disuruh menghindari, jangan mendekati zina. Intinya itu sih sebenarnya ya. Kalau dalam Islam kan zina itu bahkan baru melihat saja sudah termasuk ya, ada zina mata, ada zina hati gitu ya. Jadi berat nih kalau urusannya sudah hatinya. Jadi itu untuk menjaga jangan sampai melakukan aktivitas tadi. Mengapa? Karena resikonya satu kali melakukan aktivitas seksual tadi sudah disebutkan bisa berhenti pertumbuhan badannya, pertumbuhan tubuhnya. Jadi harusnya bisa tambah tinggi, dia bisa stuck di situ. Ya mungkin teman-teman bisa melihat kalau di jalan gitu ya, ada anak-anak, saya pernah lihat tuh, misalnya pengamen atau apa gitu ya yang di jalan, laki-laki dengan perempuan nyanyi gitu ya, berpasangan, masih kecil badannya, tapi yang perempuannya sudah hamil. Nah, kelihatan itu kan badannya kecil, dia nggak bisa bertambah tinggi tuh kalau seperti itu. Karena apalagi dia sudah hamil, sudah jelas gitu ya. Kalaupun dia misalnya tidak hamil, nah itu sudah henti pertumbuhannya. Satu itu. Yang kedua, pertumbuhan berhenti, kemudian tadi hamil ya. Hamil, kemudian ada yang bisa marah ke aborsi. Kemarin waktu lagi webinar itu, dibuat riset. Kemudian ditanya pendapat kaum muda gitu ya tentang FWB tadi. Itu ada di antara mereka sekian persen yang menyatakan boleh aborsi kalau yang laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Jadi ada persepsi yang seperti itu. Jadi dianggap nggak apa-apa loh aborsi daripada nanti melahirkan tapi nggak bisa menghidupi anaknya dan seterusnya gitu. Nah ini kan berbahaya ya, karena nanti akan berdampak pada fase berikutnya, tahapan berikutnya. Ada penyakit, ada infeksi yang kita tidak bisa hindari lagi. Ya awalnya tidak bisa. Kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya kan termasuk kayak pergaulan gitu ya yang jadi masalahnya. Nah, betul. Kalau itunya tuh mengatasi kayak menjaga pergaulannya tuh dengan baiknya tuh ada tipsnya nggak kalau Kak Nur? Oke. Nah, kalau tipsnya tadi sudah sempat disebutkan sedikit, ada istilah puasa ya. Kalau di risetnya Kak Nur yang kemarin di buku itu namanya abstinensi. Abstinensi itu artinya menahan diri. Nah, sekarang Kak Nur mau share lagi nih sedikit. Nah, ini ada bagian otak kita yang kalau di dalam buku itu ada videonya tuh. Nanti bisa nonton ya di dalam buku tadi. Nah, sudah muncul? Ya, sudah. Nah, ini otak di bagian depannya, ceritanya otak ini bagian depannya ya. Nah, ini bagian belakangnya, ada rambut nih ceritanya nih. Nah, ini di bagian depan sekali di dahi, kalau teman-teman pegang dahi, itu adalah prefrontal cortex. Ya. Jadi ini berfungsi sebagai pemimpin. Bagian otak ini berfungsi sebagai pemimpin. Nah, dia nih yang bisa merencanakan masa depan, menimbang baik dan buruk gitu ya. Kalau kita puasa, kita kan nggak boleh makan ya di siang hari. Tapi kalau sudah buka puasa kan boleh makan. Jadi sebenarnya halal kan makan itu. Nah, kita menjaga diri dari kesenangan yang tidak diperbolehkan di siang hari. Untuk nanti di sore hari kita boleh berbuka. Nah, ini
fungsi melatih fungsi prefrontal cortex ya, PFC, otak bagian depan. Nah, kemudian di belakang, di bawah ini ya, ada sistem limbik namanya. Nah, ini adalah otak dasar kita nih, otak reptil yang mengendalikan hawa nafsu kita, kebutuhan biologis kita, makan, minum, kalau capek kita mau tidur, kemudian mau aktivitas seksual juga ada di sini nih fungsinya. Ya. Jadi si prefrontal cortex kalau kita puasa dia akan mengendalikan bagian otak yang lain termasuk limbic system tadi. Jadi kita bisa mengendalikan diri ya dengan puasa tadi. Ya. Kalau yang awal kita gampangnya ya puasa puasa dari makan dan minum, ya kan? Termasuk di dalamnya kan aktivitas seksual juga tidak boleh. Ya kan? Kalau pada pasangan yang suami istri itu bolehnya kan malam hari. Kalau yang tidak ya berarti tidak terus gitu sampai dia menikah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu berarti limbik sistemnya ini yang kemudian berkembang. Jadi orang yang misalnya dia nonton pornografi atau melakukan porno aksi atau dia pakai narkoba tadi gitu ya, itu akan muncul hormon-hormon yang mengakibatkan kesenangan, namanya dopamin. Si dopamin ini akan mengalir, dia bentuknya cairan seperti air ya, cairan, dan dia akan memenuhi bagian depan otak ini, otak bagian depan, sehingga si PFC-nya itu mengerucut, mengecil, sementara sistem limbiknya jadi membesar. Jadi akhirnya dia udah tidak bisa berpikir waras lagi karena dia dikuasai oleh nafsunya, gitu kira-kira. Nah, gimana nih caranya supaya prefrontal cortex kita itu ya sistem bagian otak yang penuh dengan kreativitas, mampu memimpin tadi itu menjadi pemimpin yang sesungguhnya, maka kita perlu melakukan kalau kata Mbak Ika itu 3B ya. Aktivitas yang banyak gitu ya. Banyak berulang beragam ya, banyak berulang beragam. Memungkinkan kita juga untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, itu melatih kita secara psikologis, secara komunikasi gitu ya, supaya kita bisa mengekspresikan tadi itu ya perasaan dengan cara-cara yang baik. Nah, itu namanya istilahnya komunikasi yang efektif. Ya, kita bisa mengekspresikan perasaan dan pikiran kita. Itu namanya asertif ya. Ini kayak Kak Ara jago menulis ya, mengekspresikan perasaan dan pikirannya melalui tulisan. Nah, itu berarti Kakak Ara sudah menjadi asertif dengan cara menjadi penulis. Ada yang suka melukis mungkin, nah berarti dia mengekspresikannya dengan lukisannya. Ada yang nyanyi, berarti dengan lagu atau dengan tarian atau apapun. Nah itu yang harus diperbanyak ya. Karena kan kalau remaja itu energinya luar biasa ya. Dia kalau mau berlatih apapun dia bisa itu ya. Tapi nanti kalau kata Bu Ika dikaitkan dengan bakatnya ya. Karena kalau dilatih aja, tidak tahu bahwa dia berbakat atau tidak, nanti jadi seperti mengasah pisau di gagangnya gitu ya. Bagian yang tumpul, lama itunya, tajamnya gitu. Oke. Kalau itu kan sebenarnya ada beberapa yang buruk ya. Apalagi kalau anak pubertas itu gampang banget terpengaruh gitu ya. Jadi kalau biar mengenali jati diri dan menjaga diri agar nggak mudah terpengaruh waktu pas lagi puber-pubernya ini, gimana ya? Kadang-kadang gitu ya. Kita kadang-kadang mau sekolah di mana atau mau diajakin olahraga, nyari temen dulu gitu ya. Kalau nggak ada temen, nggak jadi deh gitu. Ya itu wajar ya karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Tetapi pastikan bahwa kita itu punya otonomi. Kita mengendalikan, kita yang memutuskan diri kita itu mau apa, mau bagaimana, mau bahagia dengan cara apa. Kadang-kadang ada orang loh curhat sama Kak Nur nih ya atau Kak Ade, dia curhat panjang lebar. Terus saya tanya, saya mau menolong kamu gitu ya, saya pengen kamu bahagia. Saya tanya deh sekarang, apa yang membuat kamu bahagia? Tahu nggak dia jawab apa?
Padahal dia itu seorang dokter, dia seorang kepala di instansinya, dia good looking, dia pokoknya menurut Kanur kayaknya dia jago banget deh, hebat banget. Ternyata dia bilang, saya nggak tahu apa yang bikin saya bahagia. Kasihan nggak? Jadi kalau kita yang sederhana ini, kalau saya ya secara pribadi, misalnya kita ada bagian tubuh kita yang gatel, terus kita bisa garuk, enak nggak? Bahagia nggak? Sesederhana itu. Iya. Pas lagi lapar, ada yang traktir misalnya gitu. Ada yang bawain makanan, kasih coklat, kasih kue gitu. Happy nggak? Happy banget. Bahkan di situasi bencana, ketika zaman 2018, 2017, 2018 itu ya, ada tsunami, likuifaksi, ada gempa ya yang berkali-kali, ratusan kali di Indonesia tuh ya, di Palu, Sigi, Donggala, di Lombok, di Banten, itu kan berturut-turut. Itu Kak Ade pergi tuh ke tempat-tempat itu. Ternyata ketika ditanya bagaimana perasaan mereka, di antara kebanyakan orang yang bilang sedih gitu ya, langsung ada yang nggak sedih terus langsung nangis gitu, nggak bisa mengekspresikan kesedihannya itu langsung nangis. Tapi ada loh ya ketika ditanya perasaannya dia jawab bahagia. Heran nggak, di situasi bencana ada orang ketika ditanya bagaimana perasaan dia bilang happy. Loh terus Kade nanya, wah alhamdulillah ya ternyata ada yang disyukuri. Kalau boleh tahu apa itu yang menyebabkan dia happy? Terus dia bilang, karena saya selamat, keluarga saya selamat, sekarang kita malah berkumpul, yang tadinya jauh nggak pernah ketemu, sekarang ngumpul di mana? Di tenda pengungsian. Jadi ya whatever gitu ya, apapun situasinya, tapi ada yang kita syukuri. Nah, sikap yang positif atau perasaan yang positif ini kemudian kita bisa tularkan. Nah, gitu caranya. Jadi kita cari teman yang membawa pengaruh baik kepada kita. Kalau ada orang yang apa istilahnya toksik gitu ya. Kalau ada yang toksik yang meracuni kita, jangan masuk ke circle itu. Kecuali kita yakin bahwa kita bisa mempengaruhi dia. Ya, tapi kalau kita merasa bahwa diri kita ini masih perlu belajar, masih belum kuat, masih baper dan lemper tadi, hati-hati, nanti kita yang terbawa. Gitu. Jadi kita tahu dulu ya, tahu diri kita dulu untuk kita bisa mengenali orang lain. Setelah itu kita bisa mengendalikan lingkungan kita. Kenapa? Karena masalah itu, situasi itu adalah persepsi kita terhadap lingkungan. Jadi secara teori yang eksis, yang nyata itu adalah lingkungan. Kemudian kita mempersepsi dia jadi baik, jadi buruk, jadi positif, jadi negatif, jadi membangun atau merusak. Kita tuh yang bikin dia jadi seperti itu. Nah, kalau kita selalu berpikir positif, maka setiap hambatan itu menjadi peluang. Itu ya, Kak Ara ya? Iya. Kak Ara mungkin nggak suka ngomong sebenarnya ya. Nggak suka banyak bicara, nggak suka banyak gerak misalnya gitu. Tapi ternyata Kak Ara bisa menulis loh, gitu loh. Jadi kan ketemu nih bakatnya ada di mana gitu. Kak Ade belajar banyak loh dari Kak Ara, luar biasa. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku lumayan suka berbicara. Oke. Hebat aku suka berarti. Berbicara dan juga komunikasinya bagus ya, lisan dan verbal ya, lisan dan tulisannya jago berarti. Iya, cuma kalau untuk itu aku agak enggak jago kalau misalnya kayak crafting gitu. Yang susah. Perlu motorik ya, motorik halus ya. Meliuk-liukkan tangan. Baik. Rasanya itu kayak gemes gimana sih? Nggak apa-apa, nggak usah ngotot juga ya. Iya gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari aku. Kalau yang belum dijelasin nih, misal ada nggak sih yang pubertas usia dari 15 sampai 17 tahun itu yang belum dijelaskan tadi? Mungkin ada yang kelewat. Ya, baik. Anak-anak usia 15 sampai 17 tahun itu kira-kira di level SMA ya.
Nah, di level SMA ini kita perlu perhatikan betul ya, karena tadi tuh seksualitasnya terutama itu sudah demikian berkembang, gitu ya. Emosinya secara psikologis itu juga kalau secara psikologis itu dia sudah mulai berkembang di usia 12 tahun sebenarnya. Nah, jadi pada usia SMP, SMA, nah SMA itu sudah harusnya sih sudah sangat mencari jati diri gitu ya. Kalau bahasanya teman-teman, padahal nggak ngerti itu emang jati dirinya jatuh di mana gitu ya, nyarinya gimana. Itu mungkin maksudnya mereka itu ingin mengekspresikan dirinya, ingin bahwa dirinya tuh dianggap ada, dipedulikan oleh lingkungannya. Biasanya gitu ya. Nah, orang-orang yang sudah menemukan passion-nya ada di mana, dia akan menjalaninya dengan senang hati. Tapi kalau orang yang belum tahu, ini ada loh, anak saya sendiri seumuran sama Kak Ara. Itu kalau ditanya, abang suka apa, mata pelajaran apa yang paling disukai? Karena dia sekolahnya itu ya, di pondok ya, jadi ada mata pelajaran yang kebanyakan memang agama kan, dia nggak bisa jawab. Terus nanti mau apa, mau bagaimana, itu dia belum bisa jawab. Gitu ya. Jadi kalau mau kuliah jurusannya apa, nggak tahu. Kalau nggak mau kuliah, terus mau bis aja, misalnya mau bisnis apa, kan harus digali juga gitu ya. Nah, pada saat misalnya usia 15-17 tuh biasanya mereka banyak galau ya, banyak bingung. Tapi nggak apa-apa, itu wajar. Coba saja berbagai aktivitas tadi itu. Coba nih, yang mana yang kemudian dia happy banget menjalaninya. Tapi ada juga yang keterusan sampai dia kuliah, sampai lebih dari 20 tahun itu masih bingung. Ada yang sudah di tingkat akhir tapi kuliahnya gitu, jadinya kayaknya saya salah jurusan deh, selalu gitu. Bahkan pada anak, saya punya teman, anaknya itu nilainya cum laude, nilainya itu hampir 4 ketika dia mau sarjana, tapi dia tetap merasa bahwa jiwanya tidak di situ. Jadi aneh ya, kita melihat dari luar, wah keren banget gitu ya, sudah sedemikian hebat, tapi dia sepertinya tidak menikmati apa yang dia lakukan. Nah, itu kembali lagi kepada karakter pribadi. Makanya sebenarnya yang paling penting kita bisa tahu aja, kita mengenali diri sendiri. Berarti harus berani nyoba ya? Iya, harus berani coba. Harus, mungkin perlu merenung ya, perlu merenung. Jadi kadang-kadang dia perlu me time gitu ya, waktu sendiri, tapi jangan kebanyakan, ntar me time-nya kebanyakan terus dia tidur doang gitu ya. Tapi kalau sudah merenung, lalu dia cari teman diskusi. Nah, cari teman diskusinya ini yang membangun. Jangan yang mengacaukan dunia persilatan gitu ya. Jangan yang nanti malah memberikan pengaruh buruk. Ya, jadi dia diberi kesempatan untuk berpikir, untuk mengidentifikasi dirinya. Mungkin dia perlu bantuan orang lain atau bahkan perlu bantuan profesional dan seterusnya. Tapi yang pertama ya, dia harus mengenali dulu termasuk emosinya tadi. Gitu ya. Kemudian nanti minatnya, bakatnya dan seterusnya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan tadi ada yang bisik-bisik ke saya nih, pertanyaan bagaimana kalau si apa istilahnya tadi tuh? Si kasep kata Wika. Si kasepnya ini sedang muncul keinginannya, istilahnya gitu. Si kasep ini sebenarnya saya memahaminya organ genitalnya ya. Kalau pada laki-laki tadi kita sudah jelaskan sifatnya yang laki-laki seperti apa ya, karakteristiknya, sehingga dia memang perlu sangat hati-hati. Makanya kalau laki-laki disuruh menundukkan pandangan, gitu kan, menjaga pandangannya. Kalau yang perempuan disuruh menjaga auratnya, gitu kan, supaya dia tidak mancing-mancing. Bahkan wangi-wangian saja itu bisa mengakibatkan orang jadi berpikir gitu ya, berpikir, menghayal dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu tadi, kenali perasaannya tuh seperti apa, cintanya seperti apa, misalnya gitu, sukanya seperti apa, kedalamannya bagaimana. Setelah dia mengenali dirinya, dia akan belajar mengendalikan emosinya tadi itu. Dia tahu aja itu apa, itu bagaimana, dan kemudian apa akibatnya, gitu ya. Kalaupun misalnya dia pernah melakukan, misalnya ya, dulu di modul tentang HIV dan AIDS itu ada modul nasional itu. Jadi digunakan secara nasional di Indonesia, itu dijelaskan
pencegahan HIV dan AIDS itu ada 5. A, B, C, D, E. A itu abstinensi. Tadi sudah kita bahas ya, puasa. B itu be faithful. Atau kalau sudah punya pasangan berarti harus setia, saling setia. C itu kondom, penggunaan kondom. Nah, ini untuk pasangan yang sudah menikah dan salah satu atau keduanya sudah HIV. D itu don't do drugs. Jangan menggunakan narkoba. Kemudian E, education. Nah, ini seluruhnya. Nah, yang abstinensi tadi itu yang cocok, yang paling cocok untuk remaja itu kemampuan kita untuk mengendalikan diri tadi ya. Nah, si kasep tadi yang disebutkan sedang muncul keinginannya itu sebenarnya kalau kita sibuk dengan aktivitas yang kita sukai dan kemudian produktif, maka dia nggak akan muncul. Memang secara normal dia akan penuh. Kalau pada laki-laki dalam tempo sekian hari, maka kandung kandung spermanya itu akan penuh dan dia harus dikeluarkan. Tapi mengeluarkannya itu nggak perlu effort, nggak perlu diupayakan gitu, nggak perlu distimulasi. Dia akan keluar secara normal tanpa disadari kadang-kadang. Tidur kemudian bermimpi misalnya, atau olahraga, ketika olahraga kemudian dia keluar, maka kemudian mandi bersih. Kalau misalnya dia belajar berpikir keras gitu ya, ngerjain soal susah banget misalnya, itu bahkan bisa keluar juga. Dan kalau tidak melalui cara-cara yang tadi, dia akan keluar secara normal melalui keringat gitu ya, diesekresikan dia. Jadi nggak apa-apa, itu normal. Tidak perlu distimulasi. Nah, kalau di modul yang tadi saya sebutkan itu dibilang bahwa untuk menghindari aktivitas seksual yang beresiko, maka sebaiknya atau boleh melakukan masturbasi. Disebutkan begitu. Nah, kemudian Kak Ade waktu itu pernah juga riset nih. Ada orang yang konsultasi kepada Kak Ade. Kalau misalnya orang yang melakukan onani atau masturbasi itu seperti apa? Terus Kak Ade tanya, kalau habis melakukan itu bagaimana perasaannya? Biasanya di antara mereka ada yang merasa menyesal. Ya kan? Ternyata nyaman rasanya. Nah, itu kan berarti kan dia sudah menyakiti dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi artinya dia dia tahu bahwa itu perilaku yang harusnya tidak dilakukan, misalnya gitu. Kalau menurut sisi kesehatan mungkin ada riset itu tidak menunjukkan nggak apa-apa ada bahayanya, misalnya dianggap gitu. Tapi secara psikologis kesehatan itu kan bukan cuma masalah fisik ya, masalah psikologisnya orang sehat atau tidak. Kalau dia melakukan itu dan dia merasa nyaman, merasa enak tadi tuh ya, fungsi otak yang dopaminnya keluar berlebihan. Lalu dia nonton pornografi, dia melakukan porno aksi, sampai dia melakukan kejahatan gitu ya, atau mungkin dia melakukan kepada dirinya sendiri dan berlebihan, akhirnya itu menjadi candu buat dirinya karena dia nagih terus si dopaminnya itu pengen dikeluarkan lagi gitu. Padahal secara normal dopamin itu keluar sendiri kalau kita misalnya kayak tadi tuh dapat hadiah, bukunya Kak Ara jadi bestseller misalnya gitu ya, ketemu fans, minta tanda tangan, minta foto misalnya gitu, senang nggak Kak Ara? Nah itu keluar kan rasa bahagia gitu, nggak perlu dibikin-bikin dengan cara yang aneh-aneh dan berbahaya, kira-kira begitu. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Bengkel Bunda. Mau tanya, bagaimana untuk menumbuhkan motivasi dalam diri remaja? Soal anak saya tipe yang harus kepentok dulu untuk berubah dari aktivitas yang dia lakukan. Jadi harus ada paksaan dulu mungkin ya. Baru kejedot dulu. Iya. Artinya ini sepertinya kasusnya ada anak, tadi kita sudah jelaskan ya, kalau anak apalagi yang usia 15-17 tadi ya sedang cari-cari, coba-coba gitu ya, mau eksperimen, kemudian dia jadi terkesan memberontak. Kalau dikasih nasihat, kalau disuruh itu nggak suka, nggak mau misalnya gitu ya. Nah ini mungkin masalahnya di pola komunikasi. Ya, jadi kita, mungkin ini buat orang tua sih sebenarnya ya, mungkin nanti bisa ditanya juga ke Kak Ara bagaimana nih. Kalau kita yang sudah dewasa, kita yang punya anak, itu kita punya kecenderungan untuk mengarahkan anak gitu ya.
Jadi kita kayaknya seolah-olah kita tuh menggurui, menyuruh-nyuruh gitu ya. Padahal anak tidak suka gitu ya, Kak Ara ya. Kak Ara suka nggak kalau diarah-arahkan terus gitu ya? Jangan begini, nanti kamu jadi begini gitu. Harusnya begitu Jadi, misalnya. Jadi ini aja. pengen berontak. Nah, jadi muncul berontaknya. Ya, padahal harusnya ditanya dulu. Ya, ditanya dulu. Kalau dulu saya diajarkan kasih opsi kepada anak-anak. Jadi misalnya mau makan. Kalau mau makan itu Kak udah waktunya makan. Kakak udah lapar atau belum? Sebentar lagi kita makan ya, misalnya gitu. Terus mau makan pakai apa? Pakai telur atau pakai ikan? Padahal kita udah tahu dia sukanya telur misalnya gitu ya. Dan di rumah nggak ada ikan. Nggak apa-apa kita sebutin aja. Terus dia bilang telur misalnya gitu. Telurnya mau diapain? Direbus apa digoreng? Nah, dia pilih lagi tuh. Digoreng misalnya. Oke. Digorengnya mau yang bagaimana? Diceplok atau di dadar misalnya gitu. Wah, masih belum selesai. Di dadar misalnya. Oke, di dadarnya mau pakai sayuran atau mau pakai bawang iris atau bawangnya diulek. Gitu. Jadi terus aja dikasih diajak diskusi, ditanya gitu. Sehingga si anak itu merasa bahwa orang tua itu memperhatikan perasaan saya. Orang tua menanyakan keinginan saya. Kira-kira gitu ya, salah satu strateginya. Nah, menumbuhkan kedekatan, pola komunikasi itu memang harus dibangun ya. Nggak tiba-tiba anak pas anak SMA terus dia jadi dekat sama ibu bapaknya kan enggak ya. Biasanya kan dari awal itu dibangun. Kalaupun misalnya di awal tidak dekat, mungkin carilah momen-momen yang kita bisa dekat. Ini kayaknya yang nanya bapak-bapak ini, karena judulnya bengkel. Tapi bengkel bunda ya. Ibu-ibu juga bisa ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu ternyata. Jadi Baik. boleh langsung ya, langsung mengomentari mangga. ya. Punten. Makasih ya Mbak Ara. Jadi saya itu sudah membangun komunikasi sebelum pada saat anak saya akil balik ya dari kelas 4. Tidak langsung menasehati, malah saya senang kalau dia itu tahu permasalahan yang terjadi pada anak teman saya atau teman-teman dia. Nah, itu saya suka jadikan studi kasus tuh gitu. Kamu kalau jadi pernah ada teman saya anaknya itu habis pulang sholat Jumat ketemu temannya terus nggak pulang. Main bola. Dia merasa ini teman baru kenal, tapi kan sama-sama dari masjid nih. Pasti orang baik gitu. Nah, ibunya itu tidak mengizinkan anaknya itu punya handphone. Nah, anak kan happy. Ketemu sama orang yang hobi sama sepak bola dan dia keluar dari masjid, ya pasti orang baik gitu. Namanya juga anak kelas 4, sampai ibunya tuh mencari-cari sampai maghrib. Saya bilang tuh, kamu ingat nggak anaknya tante ini? Ya, saya kasih tahu seperti itu sebagai contoh. Jadi saya itu memberi contoh itu, saya tidak tahu ya, mungkin ini versi terbaik buat saya, buat ibu-ibu enggak juga kali Mbak gitu ya. Jadi saya itu jadi kalau kamu jadi kamu sama mami dikasih handphone. Nah, kalau kamu di posisi dia dan tidak punya handphone gimana? Apa sulitnya sih mami cari pakai koin aja di telepon koin bisa, oke. Kalau kamu jadi ibunya dia gimana Kak? Gitu. Oh, aku sih marahin gitu kan. Nah, jadi saya memposisikan dia, saya ingin tahu pandangan dia dengan studi kasus. Lah, itu cara saya membangun komunikasi dia dengan anak saya itu dari kelas 4 SD. Saya tidak tahu apakah itu terlalu awal atau tidak. Jadi ketika menjelang udah banyak bekal diskusi seperti itu ngobrol. Jadi ketika kelas 6 SD itu sudah dibekali juga ketika dia haid, udah apa-apa. Nah, ketika dia sudah SMP merasa bekal dia itu besar, udah banyak, cukup gitu loh. Nah, jadi ketika biasanya dia belajar, ini kok nggak belajar padahal mau ujian. Ya seperti tadi, saya tahu apa yang saya lakukan gitu ya. Nah, betul. Padahal kita tahu sebagai orang tua gitu. Nah, sampai dia kejedut. Saya pengen, kan? Aku bilang juga apa? Saya gitu.
Tapi kan hati saya sedih Betul, gitu loh, melihat betul. nilai dia jatuh gitu kan. Dan ini bukan momen yang bisa dimain-main lagi, karena tahun depan itu dia udah ujian nasional gitu loh. Nah itu yang bikin saya greget gitu Ya, loh Mbak. betul. Iya Ibu, makasih Bu Dian ya. Ya. Curhatan. Curhatan dari seorang ibu, dan itu memang kalau saya percaya bahwa setiap ibu itu dia mengenali anaknya, dan memang itu cara ya, pola asuh yang bisa diberikan sejauh itu yang dia bisa upayakan itu yang terbaik untuk anaknya pada saat itu. Ya saya percaya seperti itu. Bagaimana mungkin kita kemudian kan belajar juga sih ya, belajar tentang bagaimana seharusnya diskusi kepada anak gitu ya, mendengarkan anak dan seterusnya. Tapi memang sebagai manusia kita pasti ada salahnya, ya kan? Nggak mungkin kita sempurna. Betul sekali, sampai pada titik di mana anak kita kok tidak bisa kita arahkan gitu ya. Dia sepertinya merasa bahwa dirinya sudah sangat otonominya sudah sangat kuat, dan dia merasa sangat percaya diri gitu ya. Sampai pada suatu ketika akhirnya kejedot gitu ya. Betul. Dan banyak saya rasa ibu-ibu di sini juga mengalami. Nah, kalau saya mengalami hal seperti itu, benar kita tidak pada tempatnya kalau kita memberikan nasihat. Bahkan ketika kita bilang, tuh kan mami bilang juga apa, atau tuh kan ibu bilang juga apa, itu ibarat seorang dokter yang dia sudah tahu penyakit pasiennya gitu kan, terus pasiennya itu disuruh periksa, biasanya kan ada pemeriksaan penunjang gitu kan, selesai pemeriksaan atau mungkin dalam waktu sekian lama, kemudian si pasiennya ketemu lagi sama dokter, dokternya bilang, tuh kan saya bilang sakit hati kan pasiennya. Itu sama sekali tidak empati. Betul, ya, betul. Pada saat itu akhirnya yang bisa kita lakukan memeluk anak kita, karena ini sama, terutama ayah sih sebenarnya ya. Peran ayah ini juga penting. Kalau ibu sih memberikan pelukan sudah sepanjang hidupnya, saya rasa ya, betul, tidak berhenti betul. memeluk. Tapi peran ayah pada saat itu menjadi penting. Jadi ada, kalau yang saya baca di di beberapa, saya suka nonton Fatherman tuh ya. Jadi parenting untuk ayah itu ada 3 momen di mana orang tua laki-laki itu harus hadir. Pertama pada saat anak sakit, ya anak laki-laki terutama juga ya. Kemudian yang kedua pada saat anak sedih seperti tadi, sedih ya, terpuruk gitu ya. Kemudian yang ketiga pada saat anak unjuk kebolehan, ya itu momen di mana ayah itu selain ibu yang sudah pasti menyediakan dirinya gitu ya, ayah juga penting. Nah mungkin kita perlu memberikan keseimbangan tadi ya. Kalau kepada ibu kan udah sering nih diomongin, dinasehatin. Nah mungkin sekali-sekali coba deh sama ayahnya misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa.